Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih khalim wa bil khadim sabaq wa nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrin azim wa ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Takrib Faidul Akhyar. Kita doakan kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita, khususnya pada hari ini khaulnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kita akan kita keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama, semoga mendapatkan keberkahan dari Hadratul Syekh Yahya Hasyim Asy'ari, Ilhadul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Hadratul Jami' Masyayikhina wa Jami' Stadina wa Jami' Murabbihina wa jami' man ta'allama wa lama fi hadzal majlis, razaqanallahu ilman nafi'an man yukhilul janatan haram hasian wa taqabbal wa ribatan khatimah khusun Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Allah manfa'na bi ulumihim wa bi jami'atihim alaina wa ala auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina wa man ma'ana lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita dalam kitab Faidul Akhyar. Takrib ini halaman 173 di kitab saya ya, tentang orang-orang yang wajib mengqadha atau membayar fidyah atau salah satunya. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maridu tayong kang lor, orang sakit, wal musafiru dan orang yang bepergian, safaron dengan perjalanan tawilan yang lama. Yuftironi, keduanya berbuka atau boleh tidak puasa. Wayakdiyani, dan keduanya mengqadha. Wayakdiyani dan mengqadha sapa al-maridu wal musafir. Yubahu, dimubahkan lil maridi, bagi orang sakit, wal musafiri dan musafir, apa al-iftaru, berbuka, iftar fi Ramadana, di bulan Ramadan ya. Qala, berkata atau berfirman sapa Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Faman, maka utawi sapa-sapane wong yukana ono sapa man minkum saking sira kabeh maridun, sakit ya, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatu min ayyamin ukhar, maka bilangan dari atau mengganti dari bilangan hari-hari yang diganti atau mengganti dengan hari-hari yang lain. Takdirul ayat itu dari perkiraan atau tafsir ayat. Fa'aftara, maka dia berbuka, faidatu min ayamin ukhar, dengan bilangan hari yang lain gitu ya. Takdirul ayat maksudnya ini kan au ala safarin ya. Faidatu min ayamin ukhar, ditakdirkan atau dimaksud ayatnya itu ya, ada kata-kata yang dimaksudkan, maksudnya adalah bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan, fa'aftara, maka boleh berbuka, boleh tidak puasa. Faidatu min ayamin ukhar, dengan hitungan bilangan hari pada di hari yang lain gitu ya. Diqadha pada hari yang lain. Tsumma yushtaratu, kemudian disyaratkan, fil maridi, bagi orang yang sakit, apa ayyujida, jika mendapati aliman, sakit syadidan, yang sangat. Maksudnya syarat bagi orang sakit yang boleh tidak berpuasa, yaitu dengan sakit yang parah gitu ya, sakit yang sangat. Aliman, sakit syadidan, yang sangat. Tsumma ingkana, kemudian jika ada apa al-maradu,
eh, sakit iku mutbikon pasti itu ya, emang sakitnya sudah dari awal sudah jelas sakitnya gitu, sudah pasti. Falahu maka ikut tetap ke marod atau kedua soim, kedua orang man gitu ya. Apa niat tuh niat minalaili pada malam hari, ya tetap niat malam harinya. Tapi kalau terus siangnya masih sakit ya dia tidak boleh, dia tidak berpuasa, tapi malamnya dia niat. Wa ingkana dan jika ada apa al-marad iku mutaqatti'an, terputus-putus ya. Maksudnya tidak terus menerus gitu ya. Kam yahummu ya, yahimu bihamu. Kapan dia itu panas atau bukan panas ya, apa namanya, kambuh kumat gitu ya, waktan pada waktu suatu waktu duna waktin, dan tidak sakit pada waktu yang lain gitu ya. Jadi sakitnya tidak terus menerus gitu ya, kadang sakit kadang enggak. Nadoro maka dilihat ya, atau nadoro maka dilihat ininya sakitnya gitu ya. Ingkana jika ada apa marod iku mahmuman, didapati sakitnya itu waktu syuru'i, ketika waktu tandang, maksudnya waktu yang waktu syuru ya, ketika waktu itu dia akan melaksanakan puasa, jaza maka boleh apa ayat ruka untuk meninggalkan niat minalaili dari malam hari, wa'ila, dan jika tidak sakitnya itu tidak waktu syuru ya, tidak waktu yang telah ya memang terus menerus ya, fa'alaihi, waktunya tidak terus menerus atau terputus-putus waktu sakitnya itu ya, keadaan sakitnya, ayan wiya fa'alaihi maka wajib baginya apa ayan wiya dari niat siapa man itu ya, minalaili dari malam hari itu ya, dari malam hari dia niat puasa. Fa ini taja ya, tetap niat puasa terus ia puasa. Fa ini taja maka jika masih butuh ilal iftari untuk berbuka, aftara maka buka ya. Tapi malamnya tetap niat untuk puasa ya, paginya sahur, ya waktunya sahur, tapi terus ketika siang hari ternyata penyakitnya kumat gitu ya, maka dan harus berbuka ya buka gitu aja. Sumahada kemudian ini masalah gitu ya, di dalam yakhsyak jika tidak khawatir, jika tidak takut apa al-hilaku merusak atau membahayakan diri gitu ya. Fa in khasyiyahu maka jika membahayakan atau mengkhawatirkan kalau dia puasa itu ya, wajib maka wajib alaihi atas man apa al-fitru berbuka ya, bukan pilihan boleh atau tetap puasa, tapi wajib kalau membahayakan untuk berbuka itu ya. Kalau dia ngotot tetap puasa ya malah haram. Kalau ini ya, kalau dalam redaksi ini ya, ayat terukan niat di dalam yahsal halak gitu ya, jika itu tidak dikhawatirkan merusak atau membahayakan gitu ya. Kalau membahayakan ya wajib hukumnya iftar, tidak puasa, berbuka. Kalau dia ngotot, saya lebih memilih puasa karena puasa pahalanya gede, itu malah salah kalau dalam redaksi ini ya. Tetap dia wajib berbuka. Menurut dokter kan, Bapak lebih baik berbuka, tidak usah puasa. Karena Bapak kalau puasa maka harus dia penyakit lambung gitu ya, nanti lambungnya akan tambah parah gitu ya. Wah dokter, ini kan perintah agama gitu ya. Dengan dalih seperti itu ya.
Ini kan perintah agama. Masa agama mengajarkan, wah ini udah repot kalau orang udah ngeyang ini. Nggak nurut apa kata dokter, ya walaupun keadaannya sudah parah dia tetap puasa. Tapi di sini malah wajib untuk berbuka. Qalahu berkata kepada hal ini siapa Al-Jurjani, Imam Jurjani wal Ghazali dan Imam Ghazali. Fa in soma, maka jika puasa, fa fi in aqabihi, maka dalam keyakinannya ya ihtimalatin atau ihtimalatut, dari mencakup atau mencakup beberapa hal gitu ya. Maka akan terjadi, iya maksudnya ini pendapat Imam Ghazali gitu ya. Kalau dia tetap puasa maka dia akan mendapati hal tersebut, keadaannya tersebut tidak akan mendapatkan perubahan gitu. Wallahu berkata siapa Al-Ghazali, Imam Ghazali. Wa alam dan ketahuilah in gola batal ju'i, in gola anna gola batal ju'i, anna gola batal ju'i, sesungguhnya lapar yang sangat ya. Ya golabah itu lapar yang ya sangat lapar itu ya. Wal atsi dan haus yang sangat haus. Kalmarodi seperti sakit. Berarti boleh buka tuh. Dia udah sangat ini apa namanya? Udah sangat lapar sekali, terus haus sekali. Dan itu membahayakan jiwanya. Maka kalmarodi seperti orang sakit, berarti boleh untuk berbuka. Dan wajib alil fitr, wajib untuk berbuka gitu ya. Ini agama Islam sangat ini juga, sangat memperhatikan kesehatan umatnya gitu ya, pemeluknya. Ternyata nggak harus se ekstrim yang kita ini ya, tetap apa namanya, memanusiakan manusia. Maksudnya ya walaupun puasa itu kewajiban, ini dikatakan anna gola badaju wal atsi, anna gola badaju wal atsi kalmarodi, sesungguhnya lapar yang ya, keadaan yang sangat lapar dan sangat haus itu dihukumi sama seperti orang sakit gitu ya. Konsekuensi hukumnya kayak tadi itu. Wa amal musafir, adapun wa amal musafir, adapun udah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan bepergian, fasyartul ibahati, maka utawi syarat diperbolehkannya lahu bagi musafir apa ayakuna ing yen to ono apa safruhu ya, perjalanannya tawilan lama, mubahan yang diperbolehkan, yang dimubahkan. Syaratnya safarnya lama atau jauh, perjalanan jauh dan perjalanannya mubah. Perjalanan jauh berarti sudah mencapai lebih daripada 100 km. Perjalanan yang dimubahkan, bukan untuk perjalanan maksiat. Fala yatarakhasu, maka tidak meringankan fil qasri dalam meringkas li adamil mubihi, karena tidak adanya perkara yang memperbolehkan. Walafis safari, dan tidak dalam perjalanan bil maksiati, karena maksiat. Li anna rakhoso, karena sesungguhnya keringanan iku latunatu tergantung atau berkaitan bil ma'asi, dengan maksiat. Maksudnya bergantung dengan maksiat apa? Jadi kalau perjalanan maksiat maka keringanan hilang gitu. Sama seperti kita apa namanya, tujuan untuk bikin surat keterangan sehat karena kita sehat gitu ya. Kalau sakit ya berarti keterangan itu tidak berguna, tidak berfungsi. Walau asbaha, maka jika pagi ke mukim suma safaro, kemudian dia bepergian, fala yuftiru, maka tidak
tidak boleh berbuka. Ya. Baru paginya dia di rumah. Nah, perjalanannya setelah subuh, maka tidak di perjalanan dia tidak ini fala yuftiru, maka tidak boleh berbuka. Ya, paginya dia masih di rumah, maksudnya mukim itu masih ya di rumah, kemudian perjalanan maka dia tidak. Beda lagi kalau dia memang perjalanannya dari malam hari gitu ya. Atau dia berangkat dari rumah siang, nah itu di perjalanan itu dia tidak boleh berbuka. Terus perjalanannya itu sehari semalam, berarti terus maghrib dia buka, malam besoknya dia kalau belum sampai tujuan, maka dia tidak puasa, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau paginya masih di rumah terus ini supaya dia boleh berbuka, ini tidak bisa. Ya. Perjalanan menuju ke suatu lokasi, perjalanannya dia siang hari atau pagi hari, maka tetap diwajibkan untuk berpuasa. Li'annaha, karena sesungguhnya ibadatun, karena sesungguhnya ini ya mukim wasafar, semua safar itu ibadat, li'annaha, karena sesungguhnya puasa itu ibadatun, ibadah ijtama'a yang berkumpul fiha, dalam safar ini, perjalanan ini ya, dalam hari itu, hari ketika puasa, apa safaru perjalanan, wal hadaru, dan hadir, maksudnya tidak dalam perjalanan. Fagolabana, maka hadir itu, fagolabana, maka mengalahkan kepada safar wal hadar. Apa yang mengalahkan? Apa al hadaru, hadir gitu ya. Jadi karena di hari itu dia mukim dan safar, berarti yang dikalahkan adalah safarnya, yang dimenangkan adalah mukimnya. Jadi yang tetap wajib adalah puasanya. Tidak diperbolehkan untuk iftar karena alasan sedang bepergian. Ya. Min kali plus gitu. Maka yang menang min ya. Kalau asbaha, mana? Waqala, dan berkata siapa al-Muzani, Imam Muzani, ya juzu, maka boleh lahu baginya itu yang hadar terus safar, mukim terus safar, apa al-fitru, berbuka, kiasan, karena mengkiaskan alaman bagi orang asbaha yang pagi soiman, pagi hari soiman puasa, famarodo, kemudian sakit. Nah, ini kalau Imam Muzani boleh buka karena dikiaskan dengan orang yang sakit, paginya sakit, terus paginya sehat, terus siangnya sakit, maka dia boleh berbuka. Gitu dikiaskannya itu, safarnya itu ya, perjalanannya itu. Apa rukhsahnya dikiaskan dengan bolehnya orang sakit yang berbuka walaupun paginya puasa. Naam, ya lau asbaha, jika pada pagi hari siapa musafir, wal maridu, dan orang sakit, so'ima, ini keduanya puasa, falahuma, maka bagi keduanya al fitru, boleh berbuka. Li anna sababal murokhosi, karena sebab rukhsah, keringanan itu maujudun, ada. Jadi sebab keringanan itu ada karena paginya dia puasa terus siangnya menjadi musafir atau safar, sama dikiaskan dengan orang sakit. Ini karena ilatnya adalah adanya rukhsah gitu ya.
sama-sama adanya rukhsah. Orang sakit buka itu rukhsah karena dia orang sakit buka rukhsah, ada keringanan karena dia sakit gitu ya. Orang musafir boleh tidak puasa karena dia dalam perjalanan. Keduanya ada sama-sama ada rukhsahnya. Wakilah dan dikatakan ikulah ya juzu tidak. Wakilah dikatakan apabila ya juzu tidak boleh iftar berarti. Walau aqama dan jika mukim siapa musafir. Ausafa atau sembuh siapa al-maridu orang yang sakit, haroma maka haram apa al-fitru berbuka. Ala sahihi menurut qaul sahih. Dizawali sababil ibahati karena hilangnya sebab bolehnya berbuka. Tsumma innal afdhala kemudian sesungguhnya yang paling utama fi haqqil musafiri pada haknya orang yang bepergian musafir itu yang dulu dapat dipertimbangkan gitu, Ilam yatadarrur jika tidak membahayakan fasomu maka utawi puasa itu afdhalu lebih utama. Wa in tadarrara jika membahayakan fal fitru maka berbuka itu afdhalu lebih utama. Dilihat dulu lihat kondisinya gitu ya. Qala berkata pengarang kitab fi tatimati dalam pungkasan ya dalam penutup gitu ya. Walau lam yadarror dan jika tidak membahayakan fil hali dalam keadaan tersebut ya lakinnahu tetapi dia iku yukhafu takut khawatir apa do'fu lemah ya, tambah parah gitu ya. Lau soma jika puasa. Wakana dan ada ikuti safari hajin dalam perjalanan haji au ghazwin atau perjalanan perang. Fa'al fitru maka utawi berbuka tidak puasa gitu ya. Itu Allah lebih utama. Wallahu ta'ala Allah iku a'lamu. Ya. Zaman dulu juga ketika perang atau sedang perjalanan haji ternyata enggak puasa juga enggak masalah, lebih utama enggak puasa gitu. Berbuka lebih utama. Maksudnya berbuka yaitu walaupun malamnya niat terus siangnya karena dalam perjalanan haji atau perang ya itu diutamakan apa yang kebolehan berbukanya itu di situ lebih utama bagi orang sakit. Kemarin orang sakit itu jika sakitnya tidak bisa diharapkan kesembuhannya maka dia membayar fidyah ya iftar maksudnya tidak bisa diharap atau tidak bisa dinyatakan sembuh lagi berarti wajib dia membayar fidyah. Ini sudah selesai pembahasan tentang membayar itu ya kaitannya dengan orang-orang yang dapat keringanan tidak berpuasa atau membolehkan dia tidak berpuasa. Faslun ayhadza faslun kita lanjutkan. Yustahabu disunahkan apa al-iktsaru memperbanyak min shaumi tatawu'i dari puasa sunnah. Ya. Disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Wa hal yukrahu, ada pertanyaan. Wa hal yukrahu dan apakah dimakruhkan apa shaumud dahri puasa setahun ya, puasa terus menerus setiap hari ya. Qala berkata siapa al-Baghawi Imam Baghawi na'am ya makruh menurut Imam Baghawi. Wa qala dan berkata siapa al-Ghazali Imam Ghazali huwa utawi shaumud dahri ku masnunun disunahkan. Wa qala dan berkata siapa al-aktsaruna kebanyakan ulama in khofa jika takut minhu dari shaumud dahri apa dororon in khofa dororon kepada membahayakan au fauti haqqin atau hilangnya hak kariha maka makruh ya. Aksarul ulama berkata jika
dengan puasa dahar itu maka fisiknya semakin lemah, maka itu makruh. Atau hilangnya hak itu karena dia dengan puasa mungkin dengan shaum dahri tidak bisa bekerja dengan maksimal, ya, dengan alasan puasa terus menerus, itu maka makruh hukumnya. Wa ila, dan jika tidak khawatir doror atau faut fala, maka tidak apa-apa. Wa istahabu, dan disunahkan apa shaumul isnaini, puasa hari Senin, wal khamisi, dan puasa hari Kamis, wa ayamul baidi, dan puasa hari baid gitu ya. Berarti hari baid itu al-hikmatu istibabi shaumi ayamil baid min kulli syahrin hiya annal qamaru la yunqisuka ila fihina. Di pertengahan bulan itu ya ayamul baid ini. Min kulli syahrin, dari setiap bulan. Wahya, yaitu asalisu, hari ke asalis asyara, hari ke-13, warabi'a asyara, dan hari ke-14, wal khamis asyara, dan hari ke-15. Berarti 13, 14, 15 di setiap bulannya itu disebut ayamul baid, puasa ayamul baid. Wa minhum, dan dari ulama, sebagian ulama, manutawi ulama, ada yang menghitung asani asyara mulai dari tanggal 12, 13, 14. Fal ihtiyatu, maka utawi ihtiyatnya, hati-hatinya gitu ya, saumuhu, puasa pada hari ke-12, aidon juga. Kalau mau ya, berarti 4 hari puasanya, 12, 13, 14. Wow, ini tiap bulan ini. Tambah hari Senin, Kamis. Tapi kalau hilang, khawatir akan hilang hak, maksudnya akan kehilangan hak, maka atau nambah bahaya dirinya, makruh gitu. Itu puasa dahar ya, dahar. Ini beda lagi, ini pembahasan puasa ayamul baid. Wa yustahabu, dan disunahkan apa shaumu sittata ayamin, puasa 6 hari min syawalin, dari bulan Syawal. Disebut puasa Syawal ini 6 hari, berarti mulai dari tanggal 2 Syawal. Wal afdalu, ketika masih lebaran dia udah puasa. Nanti ada pertanyaan, boleh nggak puasa Syawal itu 6 hari, yang penting di bulan Syawal. Terus ada yang bertanya lagi, boleh nggak 6 hari tapi nggak berurutan, putus-putus. Ya, ada yang mengatakan boleh, ya ada yang mengatakan ya 6 hari itu ya setelah lebaran gitu. Yang mengatakan boleh 6 hari setelah, atau yang penting 6 hari, yang penting di bulan Syawal, ya itu untuk meringankan gitu ya. Bagi orang yang pengen mendapatkan kesunahan puasa Syawal, tapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya di hari kedua bulan Syawal. Wal afdalu, nah ini ada keterangan nih. Wal afdalu, tahu yang lebih utama apa saumuha, wa afdalu, tahu yang lebih utama iku saumuha, wa saumuha, puasa Syawal iku saumuha, puasa Syawal iku mutatabi'atun, mengikuti ya, atau terus menerus, berturut-turut, mutasilatun, dan bersambung, bil aidi, dengan hari Idul Fitri, dengan hari raya Id. Ini afdalu ya, berarti boleh, tidak mutatabi'ah dan tidak mutasilah. Wa yustahabu, ini berarti jawabannya boleh. Kalau di sini boleh. Wa yustahabu, dan disunahkan apa shaumu tasu'a, puasa tasu'a. Hari ke berapa berarti? Tasu'a itu 9. Wa Asyura, dan puasa Asyura.
minal muharrami dari bulan Muharram. Ya, puasa Tasu'a dan Asyura bulan Muharram. Wa istahabu dan disunahkan. Ya diambil dari kata tis'un, Tasu'a itu. Tis'un kan 9. Asyara 10. Jadi Tasu'a hari ke-9, wa Asyura dan hari ke-10 minal muharrami dari bulan Muharram. Wa yustahabu dan disunahkan apa saumu yaumi Arafata, puasa hari Arafah. Li ghairil haji bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji. Hari Arafah berarti hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Puasa Arafah. Di sini tidak disebutkan puasa Tarwiyah. Jadi Tarwiyah kan hari ke-8 di bulan Haji itu. Di sini yang disebutkan cuma puasa Arafah. Wa atlaqa dan memutlakan siapa kasiruna kebanyakan ulama karohata saumihi kemakruhkan puasa Arafah lil haji bagi orang yang haji. Li adli doai karena bentuk atau karena arah doa gitu ya, maksudnya arah doa karena tujuan doa. Wa amalul haji dan rangkaian ibadah haji gitu ya. Wa ingkana maka jika ada siapa syahsun seseorang kulayud afu tidak lemah atau ya biasa saja gitu andalika dari hal tersebut, wala berkata siapa al-mutawali andalika dari hal tersebut gitu ya. Makruh kalau bagi orang yang lemah yang tidak lemah maksudnya kuat gitu ya, karena dia sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji gitu ya. Kalau berkata siapa al-mutawali al-aula tahu yang lebih utama lahu baginya apa as-saumu puasa. Kalau bagi orang yang kuat untuk melaksanakan puasa di hari Arafah, bagi orang yang sedang haji kalau menurut Imam Mutawali ini lebih utama puasa. Wa qala dan berkata siapa ghairuhu selain Imam Mutawali al-aula tahu yang lebih utama lahu bagi orang yang haji dan kuat ke Allah yasuma untuk tidak puasa gitu ya. Wa yaum Arafata utawi hari Arafah iku afdhalu lebih utama ayyamas sanati hari-hari dalam setahun itu gitu ya. Nah, ayyamas sunnati hari-hari kesunahan melaksanakan puasa sunnah gitu. Sanah sunnah ya. Dulu. Wa yaumu arafata utawi puasa Arafah iku afdalu lebih utama ayyama sanati ya. Hari-hari pada tahun itu gitu ya. Ayyama fis sanati gitu ya. Hari-hari pada tahun itu pada setahun itu ya hari Arafah lebih utama dibandingkan lebih daripada hari-hari yang lain. Qalahu berpendapat kepada tersebut siapa Al-Baghawi Imam Baghawi wa ghairihi dan selain Imam Baghawi. Wa yustahabu dan disunahkan apa saumu asyri Dzulhijjati puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari berarti mulainya tanggal berapa? Ya. Wastahabu saumu asyri Dzulhijjah, puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bulan haji berarti. Kalau mulai tanggal 1 kan sampai Arafah itu 9. Ya. Berarti 10 hari ya dicarilah. Di 10 hari mungkin terakhir ya, bisa terakhir ya. Wasaumu dari puasa min akhiri kulli syahrin
dari akhir setiap bulan, ya. Min akhiri kulli syahrin, ya, dari akhir setiap bulan. Berarti tengah dan akhir disunahkan untuk puasa. Tengahnya ayamul baid dan akhir. Wa afdalul asyuri, adapun utama atau lebih utama-utamanya bulan, ya, lisomi untuk melaksanakan puasa sunnah ba'da Ramadana, setelah bulan Ramadan, iqwal asyuril harami, yaitu bulan haram, bulan Muharram berarti. Ashurul hurum, bukan ashurul haram. Bukan. Al ashurul hurumi, gitu ya. Bulan-bulan yang haram. Asyarul hurum yang disebutkan ya inna idata syuhur innallahi isna asyara fi kitabillah. Minha arbatun hurum, yaitu 4 bulan yang disunahkan. Jadi disebut dengan istilah ashurul hurum. Wahia utawi ashurul hurum itu Dzulqa'dah, berarti bulan setelah sebelum bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu bulan Selo atau bulan Hafid. Ya, Dzulqa'dah itu setelah Syawal berarti ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram ya. Dzulqa'dah, saya pernah ngotak-ngatik Dzulqa'dah itu ya. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu Selo karena ada di sela-sela bulan ada di 2 hari raya. Selo itu di sela-sela. Kalau di Sunda itu disebut bulan Hafid karena di Hafid diapit ya, diapit itu diapit itu di apa nih? Ya, diapit di tengah-tengah dua hari raya Idul Fitri ya, di antara ya, itu sejarahnya bukan sejarah ya, mungkin itu kenapa disebut bulan Dzulqa'dah disebut bulan Selo dan bulan Hafid. Bulan Selo di Jawa, bulan Hafid di Sunda. Nah ya, bulan Hafid boleh hajatan gitu bulan Hafid. Iya, nggak boleh hajatan kayak bulan Hafid. Kalau di Jawa suro ya. Kalau di Jawa suro ya, nggak boleh hajatan. Wajul hijjati, dan bulan Dzulhijjah ya, bulan haji. Wa Rajab, dan bulan Rajab. Wal Muharrami, dan bulan Muharram. Sura kalau di sini sura, kalau di Jawa sura. Wa afdaluha, lebih utamanya Asyurul Hurum iku al Muharramu, bulan Muharram. Wa yalihi, dan mengikuti fil fadilati, dalam keutamaan Sya'bana, yaitu bulan Sya'ban. Ya. Setelah 4 bulan ini bulan Sya'ban. Waqala, dan berkata siapa Ar-Ruyani, Imam Ruyani, Rajab yaitu bulan Rajab. Ada mengatakan setelah Asyurul Hurum itu yang lebih utama bulan Sya'ban. Ada kalau menurut Imam Ruyani setelah Asyurul Hurum bukan setelah ini apa, setelah Dzulqa'dah dan setelah Muharram ya. Setelah Muharram itu bulan, kalau menurut Imam Ruyani bulan Rajab, bukan Asyurul Hurum, setelah bulan Muharram gitu ya. Kalau yang menurut yang ini, yang afdaluha itu al Muharram, wa yalihi, dan mengikuti al fadilah keutamaan Sya'ban, yaitu bulan Sya'ban. Tapi kalau menurut Imam Ruyani itu bukan bulan Sya'ban tapi bulan Rajab gitu ya. Walaupun bulan Rajab masuk Asyurul Hurum. Kalau berkata siapa Nawawi, Imam Nawawi, walisa, dan tidak ada apa al-amru, perkara, kama kola, sebagaimana yang telah diucapkan tadi, atau al-amru, perintah, itu perintah bukan perkara, umur perkara itu
perintah kama sebagaimana qala berkata Imam Nawawi gitu. Ya pokoknya Imam Nawawi yang lebih utama yaitu wallahu ta'ala Allah ke alamu yang lebih mengetahui. Far'un ya, utawi iki cabangan gitu ya. Qala berkata siapa ashab gitu ya. Ashab Syafi'i yahrumu haram alal mar'ati bagi perempuan atau istri antasuma untuk puasa tatawuan puasa sunnah wa zaujuha utawi suaminya mar'ah kuhadirun ada gitu ya. Illa biidnihi kecuali dengan izinnya suami ya. Ini berarti suami orang thayyib ini ya, pas suaminya ada dia malah puasa. Nah, ini haram bukan makruh lagi, maka haram kecuali diizinkan oleh suaminya. Waman syara'a waman dari siapa orang yang syara'a melaksanakan fi shaumil qada'i pada puasa atau mensyariatkan disyariatkan syariat fi shaumil qada'i pada puasa qada fa in kana maka jika ada apa puasa qada iku alal fauri seketika dilakukan seketika gitu ya, maksudnya langsung lam yajuz maka tidak boleh apal khuruju keluar minhu dari shaumul qada wa in kana dan jika tidak wa in kana dan jika ada apa yaumul qada itu shaumul qada ala tarohi ada jeda gitu ya. Fasohihu maka utawi yang sohih itu ya, yang lebih sohih ya ada jedanya gitu ya. Maksudnya ya tidak langsung dilaksanakan gitu. mengkodok puasa itu. Wanasu Syafi'i adapun nasnya wanasu dan menas siapa Syafi'i fil ummi dalam kitab al-um anau sesungguhnya kulaya juzu tidak boleh li'anau karena sesungguhnya kutalabusu menyerupai gitu ya, talabus bifardin kepada puasa fardu wala udhra dan tidak ada udur falazimahu maka wajib baginya apa itmamuhu menyempurnakannya kama sebagaimana lau syara'a jika dia melaksanakan fi sholati dalam sholat fi awalil waktu pada awal waktu la yajuzu maka tidak boleh lahu bagi musolli orang yang sholat apa qadduha memutus atau membatalkan sholatnya. Wal qaddu utawi qaddu iku alladzi wal qaddu utawi qaddu alladzi alal far iku alladzi perkara alal fauri yang dilakukan langsung wa utawi alladzi alal faur iku alladzi perkara tak ada yang apa tak ada itu ceroboh gitu ya, tak ada di dalam qada bil iftari dengan berbuka fayahrumu maka haram apa takhiru qadaihi mengakhirkan qadanya. Maksudnya ya dilakukan dengan langsung. Waladhi tak perkara ikut alat tarohi atas pelaksanaan yang berjarak berjeda gitu, ada jedanya. Malam ya ta'adda selama dia tidak ceroboh fihi di dalam tarohi kal fitri seperti berbuka wal bil marodi sebab sakit wasafari dan sebab dalam perjalanan. Wa qadahu kalau dia kodoknya dengan jeda dan dia mengkodok itu karena berbukanya itu bukan karena memang
membatalkan puasanya, tapi membatalkan puasanya karena ada sebab sakit atau dalam perjalanan. Wa qada'uhu tawi kodoknya malam yata'adda fihi gitu ya. Ala tarohi bagi atas tarohi ada jedanya itu ya. Tarohi itu sama seperti apa? Tarohi ada jedanya kan, sholat tarawih ada jedanya gitu, setiap rakaat ada jedanya. Malam yahdur, selama dia tidak hadir, selama belum datang Ramadan, bulan Ramadan akharu yang lain. Wa menurut siapa orang yusyara'a yang melaksanakan atau mensyariatkan fisomi tatawuin pada puasa sunnah, lam yalzimahu tidak wajib baginya itmamuhu menyempurnakannya. Wa istahabu dan disunahkan lahu bagi man al itmamu menyempurnakan. Ya kalau puasa sunnah terus misalkan dia di tengah puasa terus membatalkannya, ya tidak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Falau khoroja, maka jika dia keluar minhu dari puasa sunnah atau itmam puasa sunnah, fala kodoa, maka tidak ada kodok. Ya puasa sunnah enggak ada kodok. Lakin yustahabu, tetapi dia disunahkan. Nah sekarang wahal yukrohu, apakah dimakruhkan ayah ruja, yaitu membatalkan atau keluar minhu dari puasa sunnah, nadoro maka atau nadorun ya fihi nadorun, kalau ada fihi nadorun maka dilihat-lihat gitu ya. In kharaja, jika dia keluar yang udrin karena sebab udur, karena ada udur, lam yukroh maka tidak dimakruhkan. Wa illa, kalau dia membatalkan puasa sunnahnya tanpa ada udur, kariha maka makruh hukumnya. Wa minal udri, dan ikut setengah saking atau bagian daripada udur ku ayakzi, yaitu menjamu ya, atau menjadikan enak gitu ya, alaman atas orang ya difahu yang dilayani atau tamu yang dilayaninya gitu ya. Ya, kalau ada tamu kan dikasih hidangan, dikasih makanan, terus yang memberi makan atau tuan rumahnya puasa, jadi tamunya kan merasa enggak enak. Nah itu maksudnya, ini bagian daripada udzur, boleh membatalkan puasa sunnah. Ala man, atas orang ya difahu yang ada tamu kepada man imtina'uhu, untuk mencegahnya, minal akli dari makan, wa yukrahu, dan dimakruhkan saumul yaumil jum'ati, puasa hari Jumat, wahdahu, dengan sendirinya, maksudnya tanpa ditemenin gitu ya, tanpa ditemani hari sebelumnya atau setelahnya gitu ya. Tatawuan karena puasa sunnah, ya, tahu-tahu dia hari Jumat puasa aja, ini malah di sini dikatakan makruh gitu ya. Wa kadza, dan begitu juga ifradu yaumi sabti, menyendirikan atau ya menjadi ya puasa pada hari Sabtu saja gitu ya. Wa kadza, dan begitu juga ifradu yaumil ahadi, menyendirikan hari atau ya puasa pada hari Ahad, hari Minggu saja gitu ya. Dikatakan di sini hukumnya makruh. Berarti kalau mau puasa hari Jumat harus ada temannya hari Kamis atau hari Sabtu. Mau puasa hari Sabtu berarti harus ada temannya hari Minggu atau hari Jumat. Mau puasa hari Minggu harus ada temannya hari Sabtu atau hari Senin gitu. Tidak ujuk-ujuk puasa hari Sabtu. Nah terus saya kan lahirnya hari Sabtu, saya pengen puasa
apa namanya? Makan. Betul. Ya berarti cariin teman gitu. Temennya hari Jumat. Ya kalau di sini dimakruhkan sih. Walaupun ada ketentuan disunahkan puasa hari kelahiran. Ya, tapi di sini nggak disebutkan ya. Jarang. Ya, kalau hadisnya kan Nabi puasa hari Senin karena itu Nabi dilahirkan pas hari Senin. Puasa Senin Kamis itu memang sunnah dan Nabi juga mengatakan hari itu aku dilahirkan. Gitu ya. Udah. Puasa-puasa yang disunnahkan. Ya. Beda ya, kesunahan puasa dengan puasa-puasa yang disunahkan. Kalau kesunahan puasa berarti hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Tapi kalau puasa-puasa yang disunahkan berarti puasa-puasa pada hari yang disunahkan. Padahal kalimat kata-katanya itu juga, tapi beda kalimatnya. Kesunahan puasa dan puasa-puasa yang disunahkan. Gitu ya. Nah, ini kalau bisa menjalankan ya kita jalankan lebih utama dan itu mendapatkan kesunahan puasa sunnah. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa. Ya. Mungkin dari beberapa yang belum kita laksanakan puasa ini apa? Ayamul Bait ini. Puasa 3 hari di pertengahan bulan. Kayaknya jarang deh. Apa mungkin ada yang sering melaksanakannya gitu ya. Kalau dia ahli puasa sering kali. Karena kita bukan min ahli somi. Min ahli somi tato. Min ahli somi tato bukan ahlinya puasa sunnah ya, maka jarang melaksanakan. Mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan iktikaf. Nah ini iktikaf di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Bagaimana tata caranya? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Untuk malam hari ini kita tutup dengan baca salawat sama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balik sidana waghfir lana ma madha ya wasi'a. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ilaha illa anta Allahumma waffiqna wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.